Bagaimana perjalanan roh setelah kematian? Ya. Kalau kita berbicara masalah literatur, tidak ada yang membangun sebuah narasi bahwa perjalanan roh itu sama, Pak. Sekarang sudutnya seperti apa? Ya. Tapi yang jelas, dalam konsep ajaran agama Hindu ada 3 lokasi. Tapi kalau saya bilang lokasi juga harus ada tempat. Berarti tempat adalah sebuah ruang. Di situ bukan ruang, kondisi. Ya. Saya analogkan alam roh itu kondisi. Ketika kita tidur, kemudian kita bermimpi, kita seolah berada di satu tempat di dalam mimpi kita. Apakah kita berada di situ, Pak? Tidak tahu. Jadi saya katakan, analog saya surga neraka adalah alam mimpi kita. Masih di bawah pengaruh pikiran kita. Terus moksanya gimana? Surga neraka kan sudah menjadi sebuah alam eskatologi, alam akhirat bagi semua agama. Surga neraka itu. Bahkan saudara-saudara kita yang lain, ini yang lebih dibangga-banggakan surganya. Kalau kita surga, lokasi ada ininya, ada ininya, ada ininya. Berarti sesuatu material. Padahal kita mengatakan dunia conditioning. Misal saya di Bali lancang ke Bedugul, kok senang banget seperti surga. Ya? Apa badan saya merasakan atau pikiran saya yang merasakan menjadi surga? Berarti pikiran kita. Tapi ketika lama-lama tinggal di Bedugul, nggak pernah merasa Bedugul itu surga lagi. Maka saya katakan sesungguhnya responsibility yang diterima oleh alam pikir terhadap sesuatu. Tapi hasilnya bukan pengamatan indriawi, tapi hasil dari indriawi itu sendiri. Kalau positif tanggapannya, surga. Kita nggak usah bilang surga ya Pak. Sor itu bawah, jalan bawah artinya. Suar itu jalan terang. Itu bahasa yang digeser dalam bahasa Indonesia, surga menjadi sorga. Ya. Kalau kita menerima tanggapan yang negatif dalam pikir, kita menjadi neraka, ada penderitaan. Penderitaan itu hanya bisa dirasakan oleh pikiran, Pak. Ini dulu. Maka kita bagi saya tidak penting kita memperdebatkan tentang akhirat, tapi pentingkan perdebatan bagaimana menyelesaikan urusan pikiran kita. Karena kau dibentuk oleh pikiran. Maka usahakan cita kita yang terdiri dari budi, mana, hamkara. Hamkara sifat egois kita yang ke bawah, manas kita bersifat netral, budi inilah kita naik. Apa kata bu artinya mengadadi, artinya tercerahkan. Diyoyona pracodayat, kata di artinya tercerah. Sama di sam artinya bergabung, di tercerahkan. Ini kan dalam bahasa simbol di alam sabta patala, alam ini seperti lokasi Pak. Tapi bagi yang memang pemahamannya story religion, agama, memang dibutuhkan seperti itu. Lu Adam sini, lu alam di sini. Bahkan dalam Tattwa Jnana ada 27 lapisan alam. Sapta Patala, Sapta Loka, Sapta Sunya. Pertanyaan kita, apakah di Sapta Patala tidak ada Tuhan? Nanta Boga, Wasuki, Bedawang Nala, Sapta Patala. Dalam diri manusia di mana? Ke bawah Pak. Sumber pusar ke bawah, inilah Sapta Patala. Energi. Ya. Bedawang nalanya mana? Itu. Kemaluan laki-laki, perempuan pada tidak usah ceritain lagi kalau konyol. Ceritakan tidak usah, tapi dirasakan saja. Ananta Boga Wasuki ini lupa kaki kanan kiri. Nah. Maka ketika bersila Padmasana ya nama, yaitu Bedawang nala. Baru atas perut besar, makanya ada karang gajah di sini. Dari lubang pusar ini sampai Cedokeng Gulu loh Pak, ini Sapta Loka nih. Cedokeng Gulu ke atas Sapta Sunya. Jadi 77 kali 3, 21. Itu narasi, cerita, narasi. Apakah kita betul ke sana? Siapa penguasa di situ? Dalam cerita dibuatkan. Bagi saya tidak tertarik masalah nama itu Pak. Walaupun dalam buku disertasi saya, dalam diksanisasi, nanti tolong nih Pak Sania ya Pak.
Dengan buku-buku ini biar dipahami, maka seorang sulingnya tidak lagi mencari sabta patala di dalam luar dirinya, tapi di dalam dirinya. Sudah kediatmikan ya. Ya. Jadi pada Bu analis begitu Pak ya, sampai sini. Ini cedok yang gulu namanya nih. Ini puser, ini dia sabta. Dan beberapa teks banyak tidak sepakat menyebutkan itu Pak. Nama pun bisa dibolak-balik. Ya. Nah. Jadi demikian tentang sekarang perjalanannya. Maka memori terakhir sangat menentukan. Kemana dia pulang? Apalagi yang namanya mati bunuh diri Pak Saksit. Itu sangat menderita. Bahkan para Sara Semerti mengatakan bagi yang mati bunuh diri, rohnya berada di alam Asurya Loka selama 60.000 tahun. Asurya Loka berarti dunia gelap. Naraka, na artinya tidak, no, ra mulia, ka sifat, tidak ada sifat-sifat kemuliaan. Karena belum waktunya dia memperoleh coupling di alam akhirat, dia sudah ke sana. Dia menjadi kesasar. Bagaimana tidak gelap? Bahkan jelas dalam Swarasara dikatakan, jangankan yang mengalami dan melakukan tindakan itu, termasuk yang mengambil jasadnya pun akan tertular dosa oleh yang melakukan mati bunuh diri. Makanya jangan coba-coba mati bunuh diri. Tapi bunuh indriamu menjelang mati ya. Ya Pak. Itu loh. Tersiksa. Secara sosial artinya apa? Kalau ada jadi mayatmu nggak ada yang ngurus gitu maksudnya itu secara sosial tafsirnya. Kalau kamu mati bunuh diri kan ada yang ngurus. Sebab jasadmu kalau diambil oleh orang yang ngurus si jasadmu tertular dosamu, lu bayangin itu. Ya. Nah sekarang saya katakan berapa surga yang ada sebenarnya? Karena saya katakan di surga adalah dunia fisikis. Apa yang menjadi memori terekam pada kehidupannya masih nyata ini, begitu pula lah alam eskatologi Pak. Sama ketika Bapak bermimpi, tidak mungkin Bapak memimpikan sesuatu di tempat yang berbeda. Pasti pengalaman-pengalaman masa lampau, walaupun belum Bapak tidak ingat, karena memori alam bawah sadar menerima semua itu. Maka mahasiswa saya, Pak, bagaimana kalau moksa Pak? Saya katakan sorga neraka ibaratkan dunia mimpi. Sementara moksa dunia tidur tanpa mimpi. Apa yang kau rasakan saat itu? Ketika tidur tanpa mimpi? Merasakan kah? Terus Anda ada di mana ketika itu roh Anda? Makanya nggak akan bisa dijelaskan. Ya, moksa, momo dan kesa. Ya. Ini pandangan spiritual. Terus bagaimana pandangan Chandogya Upanishad? Kita berterus teks dulu. Kematian adalah rusaknya baju yang dipakai oleh badan, maka badan berhak memakai baju baru. Oh. Jadi badan ini, roh itu tidak pernah lepas dari casingnya. Kalau karmanya belum tuntas. Juga diibaratkan apa? Ibaratkan belalang yang hinggap dari satu ujung rumput yang satu ke ujung rumput yang lain. Inilah proses tumimba lahir. Maka upacaranya membebaskan dia supaya nggak hinggap di rumput ini lagi. Dalam kisah Purana, dunia akhirat diibaratkan perjalanan apa yang dijelaskan oleh Swarga Rohana Parwa, Pak. Kebetulan waktu Pak Titip sekarang sudah jadi pendeta, menyelesaikan disertasinya, saya yang mau terslit itu Swarga Rohana Parwa. Bagaimana perjalanan roh? Konsekuensi logisnya ingin membangun etis supaya kita hidup ini berkarma yang baik di dunia ini. Bagaimana neraka yang dialami oleh Panca Pandawa, bagaimana surga yang dialami oleh Satus Korawa. Dalam pemetaan eskatologi Bali dalam upacara kita berdasar pada agama Purana, dijelaskan surga di timur ini namanya, surga di selatan ini namanya, surga di barat ini namanya, surga di utara ini namanya.
Bahkan dalam aji pelayon, puja sangaskara juga, berjelaskan berikan petunjuk dah kira sang dewa pitara ri sampun puseri nangaskaru lumukasa kena pusira ayu sira ngungsi jalan ring neriti ring ersania podalan kita apaan maring neraka ring neriti jalan ke neraka lokal maring ersania dalan ngungsi swarga lokal. Jadi timur laut lah surga. Berarti timur laut itu surga berarti arah mata angin dong. Terus di mana timur laut yang benar di dunia? Maka siapa yang tinggal di timur laut berarti tinggal di surga. Timur lautnya kita, ada lagi yang timur laut gitu kembali Pak. Karena lokasi, ruang. Sementara dia bukan ruang conditioning mental Pak. Ya kan? Oke, demi menambah pemahaman saya berikan sebuah cerita. Kisah saya ambil dari cerita Buddhis, tapi Buddhis kan Siddhartha tidak pernah beragama Buddha. Agama Buddha lahir 500 tahun kelahiran Siddhartha Gautama, setelah beliau wafat baru ada agama Buddha. Sebelumnya Siddhartha Gautama. Kenapa? Siddhartha Gautama tidak ingin masuk ke wilayah ketuaan karena ingin mengelola sang diri ini. Pikiran pertama, siapa engkau? Engkaulah pikiranmu. Maka Pepada Bija mengatakan selama kau belum selesai berurusan dengan pikiranmu, hidupmu tidak akan tenang gitu. Orang Bali bilang taonang. Beban gitu. Ya. Ceritanya begini Pak. Siddhartha punya adik tiri bernama Ananda. Karena Siddhartha tidak mau menjadi raja, maka dia digantikan oleh adik tirinya. Dia tinggalkan kemewahan duniawi sampai dia mencapai arahat, orang suci, dan adiknya pun purna tugas dari raja. Maka ikutlah pembelajaran sama kakaknya. Ya, belajar pertama adalah melepaskan keterikatan dengan duniawi. Bayangkan Ananda yang mantan raja, fasilitas negara, dilepas, tidur tanpa kasur, tidur tanpa kipas angin kalau panas. Ya kan kita belajar melepaskan ketika kita sudah tua, Pak. Akhirnya Ananda mengeluh karena biasa mendapat fasilitas yang enak. Mengeluh sama teman sama belajar. Susah banget ini, nggak nyampe. Ya. Aku selalu teringat, dia cerita Ananda sama temannya, dengan istriku yang cantik. Coba dipisahkan dengan orang yang kita cintai, sumber penderitaan. Dipisahkan dengan orang yang kita cintai, sumber penderitaan. Makanya kita harus melihat sudut mana, mati mendadak dan sebagainya. Apakah kutukan? Mempercepat proses, saya bilang. Ambil hikmah positifnya. Akhirnya cerita sama temannya inilah cerita sama Siddhartha, Bante. Ananda sangat sulit katanya menerima pelajaran ini, dia selalu terkenang dengan istrinya yang cantik. Oh, begitu kan? Nah, nanti satu ketika saya akan panggil. Betul, pada hari tertentu Siddhartha dipanggil. Hai, Ananda, betulkah kau sulit melupakan istrimu? Iya, Bante, cantik dan sebagainya. Akhirnya Siddhartha membuat fata morgana, diciptakan seekor monyet besar betina di hadapan Ananda. Tanya sama Nanda, Nanda, adakah serupa ini cantik istrimu? Oh, tersinggung, masa raja kok istrinya seperti monyet, oh, ketek. Iya. Oke, kalau kau tersinggung, saya tahu wajahmu cemberut, gestur tubuhmu udah berubah. Tuh. Ayo, pejamkan matamu, sekarang mari kita lancong ke sorga. Lupa, udah tahu tiket mana, pesawat mana yang menerbang. Pejam mata, sekarang buka. Oh ini udah di surga. Datang bidadari cantik. Wah, maka rela bunuh diri, bom demi dapat bidadari cantik. Akhirnya apa? Terlena dia. Apa begitu melihat bidadari dia kaget, dia terkagum-kagum. Waduh, aku sangat menyesal. Mengapa aku hanya memikirkan isiku di sini tidak ada bidadari yang lebih cantik. Ternyata kalah cantik istrinya Ananda. Itu kan baru konstruksi oleh pikiran manusia, kalau surganya seperti itu. Itu jaminan akhirat. Pada kita mau next. Siapa Anda?
Saya bidadari Tuhan. Ya. Boleh saya antar Tuhan lancang? Oh, di Indraloka ya, diajak Indraloka. Oh, kemudian ada istana di situ. Istana emas Singgasana. Ini kok gak ada rajanya di Singgasana ya? Bidadari, iya Tuhan, kami sedang menunggu calon raja kami di Indraloka. Siapa? Ananda. Loh, Ananda siapa? Tuhan. Seusai Tuhan meninggal nanti, Tuhan jadi raja di sini. Bukan hanya itu, kami bidadari yang 7 ini istri Tuhan. Ternyata mindahkan kenikmatan dari dunia. Berhenti jadi raja dunia, jadi raja sorga gitu. Aduh, kalau begitu kita harus berusaha nih biar cepat mati gitu dia. Diketahui gelagat gak bagus, dipanggil itu Ananda sama Siddhartha. Ananda, kau sudah puas lihat surga? Sudah, Bante. Gimana? Saya kepingin cepat mati, Bante. Kan sudah banyak yang nunggu. Ternyata gelagat itu dicium tidak bagus, bahaya ini. Belajar spiritual bukan hanya mengejar terus berdoa supaya cepat mati, lupa pada istri, Pak. Puasa ketat, bukan puasa untuk mengendali, puasa supaya sakit cepat mati ya. Bahaya nih kalau begini. Hari sudah dipanggil lagi Ananda. Ananda, tempo hari kita sudah lancong ke surga. Sekarang mari kita lihat neraka. Oh, lupa. Karena apa? Kenikmatan indriawi selalu berpengaruh kepada kesenangan dan permainan pikiran. Senang itu permainan pikiran, Pak. Jak neraka, pejam mata, oh sampai down. Klik, jelas sudah. Passwordnya jelas nerakanya. Passwordnya sorga jelas, Triwidam neraka sedam doram selamat mana kama kroda loba tasmat etam terayan raja, itu password menuju neraka. Kalingannya 3 ikang karya muara swarga. Tape yatnya kerti, itu password tiket masuk swarga. Nanti tiket moksa juga ada, Pak. Nanti itu yang kita beli sama-sama, Pak. Lu perkara nikang wangan nunggu mau yakin desang mahyun kelepasan jenyana biudreke tresno dosa kesaya indriya yoga marga. Ini yang penting nanti kita pelajari, ya. Makanya kita harus bersiap nyanyiannya baru, Pak Mangke. Jangan bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu, gigi sudah habis kok mau enak-enak, we. Mestinya andai ku tahu kapankah tiba ajalku, gitu loh. Biar kita nampung karma-karma yang baik terus. Udah tua mau manten lagi. Next, ya, neraka ternyata di situ ada pembantaian, Pak. Ada wajan besar, kalau di Bali jambangan itu, kawah tamrokoh muko. Di situ ada algojo yang opak nggak tugas. Karena nggak ada roh yang disiksa. Panjang, gergaji, golok, pedang, tinggal wajah menyeramkan. Loh, kesanalah. Tuhan siapa Tuhan? Saking Karabala, anak buahnya Dewa Yama. Cerita nih, Pak ya. Loh, kok nggak ada pekerjaan? Ya, kami sedang menunggu calon pesakitan kami. Siapa? Ananda. Loh, kan Ananda masuk surga. Betul, karma baiknya, karma buruknya kami yang nangani di sini. Tepuk tangan dulu nih. Jadi nggak ada rekapitulasi di jumlah karma buruk, karma baik, amal ya, moderat, dan ini jumlah ada titik tolak apa? Tabulasinya surga abadi, neraka abadi, nggak ada. Sama dengan hidup, masa bahagia terus sih, Pak? Menderita. Kita aja kuliah dulu S2, S3 berat setengah mati sampai stres loh, Pak. Akhirnya setelah tamat bahagia. Tamat belum coba kerja miswantau bahagia, menderita. Dapat kerja bahagia, kurang gaji menderita gitu loh. Punya istri senang. Ya, hubungan suami istri senang. Punya anak menderita, nggak cukup beli susu. Anak sakit menderita gitu. Maka surga neraka permainan pikiran, Pak. Maka perlu sekali-sekali untuk lepas dari ikat ini. Tapi kita nggak punya rasa, Pak. Maka masalah lokasi mana yang Bapak itu tergantung tingkat ketenangan, Pak.
Ya, kalau ketenangannya lagi tenang, lagi kacau, berarti surganya tidak bersifat permanen ini, Pak. Kan mau seperti itu kan? Apalagi keinginannya banyak, waduh, kayak. Kemudian filsafat ngaben, nanti Pak Sania ya Pak, misalkan dana bisa dicarikan banyak, bisa, tapi belum saya lihat secara terstruktur. Banyak yang menulis tentang ngaben, buku ini, baru di upacara. Bagaimana perjalanan roh sebenarnya, ini belum ada kajian yang komprehensif. Mudah-mudahan nih, ya pelanjut saya nulis, saya nggak sempat nulis loh Pak, karena sibuk. Belum sempat nulis, udah ada yang datang ke gereja. Nanti kita akan buat semacam satu peguyuban, saya mengambil pensiun dini di 2020, sehingga kita punya kajian-kajian, nanti saya ajak anak-anak muda untuk menulis itu temboknya. Demikian juga filsafat Banten ya Pak. Ya. Filsafat bukan hanya filsafat, pengetahuan harus jelas. Filsafat menyangkut aksiologi, nilai. Sekarang epistemologinya yang penting, prosesnya mengapa ada Banten, seperti yang omong saya tadi. Jadi demikian Pak, ya, loso adi. Saya nggak memberikan masalah sabto petala digabung dan sebagainya. Saya paling nggak suka hafal-hafalan Pak. Yang saya penting itu apa? Conditioning mental saya yang tenang. Nah, ini yang penting. Masalah kapling mau di mana ditaruh, jangan dipermasalahkan Pak. Kita nggak usah rebut yang lain. Makanya kemarin saya punya kemenakan di Jogja, nggak pernah mau berani sekolah. Karena apa? Diledek terus. Kalau orang bukan keiman, nggak bakal dapat surga. Dia bilang begitu teman-temannya. Kecewa. Gimana Om? Nah, udah pendeta juga di Omnya gimana? Kemenakan. Saya bilang, udah nah, biar mereka yang rebut surganya, kita moksa aja, nggak ada yang milih. Saya bilang. Tepuk tangan dulu nih. Surga itu bukan sebuah produk, sebuah tempat yang indah, sehingga banyak yang menjadi MLM-nya, multi level Oke, selesai, ngerti lah sudah jenengan itu. Yang penting kita tenang, nggak usah penjual itu, usahakan diri sendiri. Dia juga belum tentu seperti itu. Saya kira demikian, ya. Tapi kita harus hormati satu sama itu cara pikir orang. Yang penting nggak ngusik kita, ya monggo ngusik pun kita harus apa? Sabar. Karena agama titik tolaknya bukan kekerasan tapi kelembutan.